Jutaan jiwa melayang dalam upaya pemusnahan kaum Yahudi di abad 20. Namun ternyata ribuan tahun yang lalu bangsa Israel juga mengalami hal tragis di mana mereka hampir saja dimusnahkan. Bagaimana bisa kota yang Tuhan sayang malah mau dimusnahkan? Saksikan terus Fakta Alkitab. Genosida. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, genosida adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum Polandia bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944 dalam bukunya Axis Role in Occupied Europe yang diterbitkan di Amerika Serikat. Kata ini diambil dari bahasa Yunani genos yang berarti ras, bangsa, atau rakyat, dan bahasa Latin occidere yang artinya membunuh. Genosida di masa modern merupakan satu dari 4 pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Asal-muasal bangsa Israel. Yakub adalah kakek moyang bangsa Israel seperti yang dicatat dalam Alkitab. Ia adalah anak dari Ishak dan Ribka, cucu dari Abraham dan Sarah. Kakak kembarnya bernama Esau. Yakub memainkan peranan penting dalam sejumlah peristiwa di dalam kitab Kejadian. Allah kemudian mengubah namanya menjadi Israel karena telah bergumul melawan Allah dan manusia dan menang. Kejadian 32 ayat 28. Yakub memiliki 12 putra yang kemudian disebut 12 suku Israel, dan seluruh turunan dari 12 putra Yakub dikenal dengan sebutan bangsa Israel atau keturunan langsung Israel. Bangsa Israel modern saat ini adalah warga negara atau penduduk permanen dari negara Israel, sebuah masyarakat multi-etnis dari latar belakang nasional yang berbeda. Kelompok etnis terbesar di Israel adalah Yahudi sebanyak 75%, disusul oleh Arab 20% dan minoritas lainnya 5%. Orang Israel maupun keturunan Israel tinggal di seluruh belahan dunia seperti Amerika Serikat, India, Kanada, Britania Raya, seluruh Eropa, dan tempat lainnya. Diperkirakan sekitar 10% dari penduduk Israel tinggal di luar negara Israel. Sebelum Israel modern merdeka di tahun 1948, dunia internasional mengenal mereka dengan sebutan orang Yahudi. Genosida Yahudi di bawah Hitler, 1933 sampai 1945. Berawal dari keinginan Hitler untuk menyatukan Eropa dan bahkan dunia dalam satu rumpun, ras, dan budaya dengan menghancurkan etnis, bangsa, ras, dan budaya lain yang dianggap tidak berguna dan patut untuk dihilangkan. Hitler berpandangan ras Arya sebagai ras superior, sedangkan ras dan bangsa lain merupakan ras inferior dan patut dibinasakan. Oleh karena itu, menurut George Sanford dan Gerhard L. Weinberg dalam bukunya Adolf Hitler dan Holocaust 2007, untuk mewujudkan cita-cita Adolf Hitler, muncul apa yang dinamakan peristiwa Holocaust, yakni pembantaian umat manusia secara sistematis. Orang-orang Yahudi menjadi sasaran utama pada peristiwa yang terjadi di tahun 1933 sampai 1945. Mereka dianggap sebagai penyebab terjadinya krisis di Jerman. Holocaust adalah peristiwa pembantaian sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi oleh rezim Nazi. Seperti dilansir laman resmi Museum Holocaust yang ada di Amerika Serikat, ushmm.org, Holocaust berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengorbanan dengan api. Selama ratusan tahun, kata Holocaust digunakan dalam bahasa Inggris untuk merujuk kepada suatu peristiwa pembantaian besar, namun sejak tahun 1960-an, istilah ini mulai digunakan oleh pakar dan penulis untuk menggambarkan genosida terhadap umat Yahudi. Sebelum genosida besar yang terjadi di bawah Hitler yang memakan korban 6 juta orang Yahudi, rupanya upaya genosida atas bangsa Yahudi sudah terjadi berulang-ulang dalam sejarah dan diantaranya dipaparkan oleh kitab suci Alkitab. Berikut ini upaya-upaya genosida Yahudi yang dicatat dalam sejarah. Genosida Israel yang dilakukan Asyur dan Babel. Saul adalah raja pertama yang diurapi Nabi Samuel untuk memerintah atas kerajaan Israel. Setelah Saul ada Daud yang memerintah sebagai raja kedua. Di bawah kepemimpinan Raja Daud, kerajaan Israel menjadi kerajaan yang kuat dan mencapai kesejahteraan dan keunggulan melebihi bangsa-bangsa lainnya. Setelah Daud, Salomo putranya kemudian naik tahta menjadi raja di Israel selama 40 tahun. Sekitar tahun 1930 sebelum Masehi, kerajaan Israel bersatu terpecah menjadi 2 kerajaan, Israel Utara, Samaria, dan Israel Selatan, Yehuda.
Kerajaan Israel Utara hanya mampu bertahan selama 200 tahun lebih. Setelah itu kerajaan ini menjadi kacau dan jatuh pada kekuasaan bangsa Asyur. Banyak orang Israel Utara yang menjadi korban ketika itu. Sementara yang selamat banyak yang dibawa atau dibuang ke daerah-daerah kekuasaan Asyur lainnya. Dari pembuangan tersebut, Alkitab tidak mencatat satupun peristiwa atau informasi mengenai kepulangan suku-suku di utara dari pembuangan. Kekalahan Israel Utara dari Asyur membuat kerajaan ini hilang untuk selamanya. Samaria yang menjadi ibu kota kerajaan ini memang terus ada, namun kebijakan politik Asyur membuat kota ini tidak lagi identik dengan Israel. Orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah bangsa campuran yang masing-masing memiliki ilah. Ini jugalah yang membuat orang Yahudi di kemudian hari tidak pernah mengakui penduduk Samaria sebagai saudara mereka. Yehuda atau Israel Selatan pun hampir mengalami hal yang sama. Yehuda hanya mampu bertahan selama 300 tahun lebih. Setelah itu mereka mengalami hal yang sama seperti Samaria, namun di bawah penaklukan kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Dalam penaklukan itu banyak orang-orang Yehuda yang kehilangan nyawa dan juga dibuang ke wilayah Babel lainnya. Saat itu orang Israel hampir saja lenyap. Berbeda dengan 10 suku yang berada di utara yang tidak pernah kembali dari pembuangan, Yehuda atau orang-orang Yerusalem dicatat oleh Alkitab kembali dari masa pembuangannya. Sejak kembali dari pembuangan, sebutan Yahudi identik dengan orang Israel. Genosida Yahudi di Persia. Pembantaian kaum Yahudi juga hampir saja terjadi di Persia. Kaum Yahudi ini ialah sisa-sisa penduduk Yerusalem yang dibuang ke Babel. Ketika itu Haman, salah satu petinggi di Persia, berikhtiar untuk membinasakan seluruh kaum Yahudi di wilayah Persia. Ester yang ketika itu menjadi ratu atas kerajaan tersebut tampil di depan Raja Ahasweros dengan mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya adalah seorang Yahudi. Ester juga menyampaikan perihal tentang rencana pemusnahan kaumnya di hadapan raja. Karena hal itu, raja kemudian mengeluarkan kebijakan di mana setiap orang Yahudi di wilayahnya berhak untuk membela diri jika ada yang ingin menyerang mereka. Atas perkenanan Tuhan, maka kaum Yahudi selamat dari pembantaian, mereka luput dari kemusnahan dan bersyukur dengan berpesta besar yang kemudian diperingati sebagai hari perayaan Purim. Yerusalem dihancurkan tahun 70 Masehi. Pengepungan Yerusalem terjadi pada tahun 70 Masehi. Pengepungan ini adalah peristiwa penting dalam perang Yahudi dan Romawi. Tentara Romawi yang dipimpin oleh Titus mengepung dan menaklukkan kota Yerusalem yang dikuasai oleh orang Yahudi. Penghancuran ini dilakukan secara habis-habisan. Kota Yerusalem dan Bait Suci kedua akhirnya hancur, hanya tembok barat atau tembok ratapan yang masih ada. Peristiwa kehancuran Yerusalem juga dikaitkan dengan nubuatan Yesus dalam Matius 24 ayat 2. John Wesley, pendiri Metodisme, dan para sarjana Alkitab lainnya menyatakan bahwa nubuat ini secara tepat digenapi. Ketika bangunan Bait Suci itu dibakar, dirobohkan, dan landasannya digali serta dibuang atas perintah Jenderal Romawi, Titus pada waktu kehancuran Yerusalem tahun 70 Masehi. Flavius Josephus, sejarawan Yahudi pada saat itu, menuliskan bahwa kota ini hampir seluruhnya diratakan dengan tanah oleh mereka yang menghancurkannya sampai fondasinya. Sehingga tidak ada yang tersisa yang pernah dapat meyakinkan para pengunjung bahwa di situ pernah menjadi suatu tempat pemukiman. Selain kehilangan banyak korban jiwa dari orang-orang Yahudi, hancurnya Yerusalem dan Bait Allah, orang Romawi juga mendeportasi orang-orang Yahudi sebagai budak di seluruh kekaisaran Romawi. Karena kekaisaran ini begitu luas, orang-orang Yahudi secara efektif tersebar di seluruh dunia. Sejarah mencatat meskipun bangsa Israel atau orang Yahudi beberapa kali mengalami upaya pembantaian atau genosida, namun nyatanya hingga hari ini Israel keturunan Yakub masih ada. Dengan demikian fakta Alkitab kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0818 0803 9229. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!